Dan Sebentar, itu memang dari tadi nggak pakai anting atau memang antingnya cuma sebelah? enggak, Sorry, sebentar coba. Nih. kita Tuh. nggak pakai. Mas, apa? Cut dulu deh. Loh, tadi emang loh. Ya, Cumi Lovers, tidak ada yang namanya misteri, yang ada hanya tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Namun, apakah setiap orang mampu mencerna tanda-tanda yang diterimanya hingga akhirnya bisa mengerti tentang misteri yang belum terungkap? Bersama saya telah hadir seorang yang sepertinya mampu membaca tanda-tanda tersebut. Hingga kadang pernyataannya membuat banyak orang seolah ikut melihat tanda-tanda itu. Pemirsa Cumi Lovers, langsung kita sapa saja. Halo Mas Denny Darko, apa kabar? Apa kabar Vista? Apa kabar Cumi Lovers? Ya, baik Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja nih, to the point aja nih Mas Denny Darko ya. Gimana sih Mas Denny melihat Vista ya? Lagi-lagi melihat Vista loh. Tanda-tanda apa sih yang Mas Denny ungkap terhadap kehidupan Vista nih? Vista lagi. Katanya nggak boleh tadi. Manut aja. Oh, manut aja. Jadi ini beneran atau ala-ala nih bacanya nih? Beneran ya? Oke. Jadi nggak apa-apa ya, beneran aja dibacakan langsung kira-kira akan seperti apa. Ambil kartunya yang mana saja. Karena untuk membaca apa yang ada di depan, kita membaca tanda yang ada di kartu. Jadi saya nggak seperti orang yang melihat menggunakan apa ya, kalau kita bilang itu menerawang dan sebagainya, kita melihat menggunakan kartu yang saya miliki. Ya. Coba silahkan diacak. Atau udah diacak, diambil aja kartunya. Satu. Terus mau nanya tentang apa? The Three of Wands. Seseorang yang dia akhirnya setelah sekian lama mengumpulkan semua tekad dan kalau dia bilang itu semua bekal yang dia miliki dan dia siap untuk menuju ke sebuah perjalanan yang jauh, ke sesuatu yang belum pernah dia hadapi dan dia akan jalani itu tadi. Jadi kalau ini ke orang yang mengambil kartunya, orang ini sedang akan menjalani sebuah petualangan. Satu hal yang akan ada naik, ada turun, ada sesuatu yang mungkin dia ketahui tapi lebih banyak ke hal-hal yang dia tidak ketahui. Dan ini jelas dia merasa dia sudah menyiapkan padahal apa yang terjadi mungkin saja akan berbeda sekali. Jadi siap-siap di 2024 akan menjadi sebuah gerbang menuju ke kehidupan yang baru, ke harapan-harapan baru, ke pekerjaan yang mungkin akan dialami dan belum pernah dilakukan sebelumnya, dan akan mendapatkan sesuatu yang juga mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya. Apakah berhubungan dengan finansial? Ya bisa, tapi lebih kepada sesuatu yang memiliki value yang akhirnya dipegang. Jadi bisa jadi ini sesuatu karir, atau bisa jadi ini juga person yang artinya jodoh. Jadi kalau ini yang muncul, siap-siap untuk menghadapi sesuatu yang tidak akan siap untuk kamu hadapi, tapi jalani saja. Gitu. Oke, thank you Mas Denny untuk edukasi dan nasihat-nasihatnya. Nasihatnya dari kartu bukan dari saya. Ya, tapi memang benar semua sih. Mas Denny Darko, kita sekarang menuju ke public figure, selebritis. Siapakah dia yang akan kita kemarin bacakan? Banget, baru-baru ini yang masih sangat hangat-hangatnya sekali, King Saiful Jamil. Nah, kalau dari Mas Denny sendiri, penerawangannya itu bagaimana? Sebelum saya melihat di sini, saya sebenarnya waktu itu dan saya sudah tayang juga di Cumi, kalau nggak salah, saya lupa episode yang keberapa, saya katakan ada hal yang lebih penting di atas penangkapan itu tadi, yaitu adanya dugaan seseorang atau kumpulan orang yang sebenarnya orang-orang ini memegang daftar hitam artis-artis di Indonesia.
tahu nih si ini selingkuh sama si Ono, tahu nih si ini itu pakai narkobi seperti itu, atau si ini ngapain mereka tahu. Dan mereka ini punya informasi yang akan bisa menangkap, mengungkap dan melakukan apapun untuk menimbulkan berita ini tadi. Nah, saya kok menduga adanya sebuah itu tadi berita yang ternyata tidak benar ya, yang di anonymous tip mungkin diberitakan tanpa mengaku ini dari siapa, yang membuat ya King Saiful itu kalau kita bilang diproses dengan secara tidak sepantasnya ya. Karena per hari ini katanya si pelakunya ini di oknum polisi yang melakukan penangkapan ini juga dilakukan pemeriksaan, diperiksa ya. Begitu. Karena kan kayak nangkep teroris. Iya dan iya ada pembahasannya tentang kok bisa sampai seperti itu gitu. Itu yang disesalkan. Dan ya ini tadi kalau saya melihatnya sebelum kita ngomong tentang Saiful Jamilnya, melihat bahwa adanya sebuah info yang bisa saja ini diberikan oleh pihak-pihak ini tadi, saya duga ya, dan terus kemudian diproses tapi ternyata ada yang keliru di situ. Ya. Tapi kalau saya katakan bahwa saat itu dilakukan pengecekan, tes urin negatif, ya artinya dia tidak memakai. Sesimpel itu. Tapi di luar itu bahwa penangkapan yang seperti itu kalau saya pikir terlalu dramatis benar. Seharusnya itu tidak terjadi dengan seperti itu dan itu akan seumur hidup membuat trauma. Iya. Dan orang yang menonton pun itu juga pasti menimbulkan jadi perasaan apakah dia merasa marah atau bahkan orang yang mungkin dia memiliki sadisme akan mampus loh, apa seperti itu loh. Itu yang kalau saya kira the bad side of media sosial ya. Oke, untuk Mas Denny Dargo, kita case close untuk Saiful Jamil. Nah, kita kembali ke selebritis. Siapa lagi? Seorang Ivan Gunawan. Gara-gara mahkota ditegur ya oleh KPI. Apakah dia akan terus bersinar setelah itu ataukah meredup? Lalu akan jadi apakah dia setelah ini? Tetapkah desainer atau bagaimana? Silakan diambil. The Ace of Pentacles. Ada beberapa orang yang memang akhirnya mendapatkan fame itu karena jalan hidupnya diarahkan oleh takdir menuju ke sana. Contohnya adalah seorang artis yang ini dianggap sebagai artis jalur duka. Pasti tahu ya siapa dia maksudnya. Dia terkenal karena memang satu hal yang unfortunate terjadi pada dia dan keluarganya dan terus kemudian dia jadi terkenal. Orang-orang yang seperti ini itu bisa iya bisa tidak. Mereka ini saat mereka nanti karirnya, dan itu pasti terjadi ya, karir itu kan naik pasti akan turun kayak kurva. Saat karirnya meredup, dia tidak tahu harus menggunakan apa agar karirnya ini naik kembali. Karena yang dia dapatkan ini is God given, bukan sesuatu yang dia cari. Ivan Gunawan itu ada di sisi yang berbeda. Dia ada di halaman yang berbeda. Dia ada di sisi mata koin yang sebaliknya. Ivan Gunawan ini saya melihat seperti seorang Deddy Corbuzier. Dia tidak menunggu momen atau kesempatan. They are creating it. Dia membuat kesempatan itu datang. Betul. Juga, ya. Dan dia akhirnya mendapatkan itu dari kerja kerasnya. Kita nggak pernah tahu malam-malam yang dilewati Igun, seorang Deddy Corbuzier, kayak dia bisa segede sekarang Master Deddy itu. Dia latihan, dia berpikir ini nanti akan jadi apa. Masa depan itu sudah tergambar di pikirannya dia. Dan dia memahat itu sedikit demi sedikit. Jadi kalau ditanya apakah akan bersinar, yes. Ini bahkan bukan sesuatu yang akan menurunkan prestasinya, bahkan ini sebenarnya menaikkan. Because di entertainment ini good news or bad news is a good news. Dan dia malah akan dibicarakan dengan lebih banyak lagi. Dan di luar itu kan dia lebih banyak prestasinya dibandingkan hal-hal yang sifatnya kontroversial seperti ini. Dan dia sudah coba jelaskan, loh Tiara ini menunjukkan itunya dia badan usahanya yang bergerak di bidang pencarian bakat miss yang sebagai seorang putri Indonesia. Iya pasti tahu dong. Pageant itu ya memang seperti itu. Dan kalau mengenakan hak tinggi, dia ceritakan ini temanya 60s. Ya bapak saya dulu di umur itu juga seperti itu. Dan kalau saya kira sih sebenarnya ini adalah sesuatu yang akan menaikkan karirnya
lebih jauh lagi. Ya, karena dia akan selalu bisa menciptakan momen. Ya. Jadi dia nggak akan ngaruh lah hal yang kayak begini. Ya. Kita beralih, boleh ya? Boleh. Ke politik. Ah, menarik. Menurut penerawangan Mas Denny Darko sendiri, gimana sih para calon presiden kita dan siapakah? Paslon 1, 2, 3, siapakah yang Jawaban panjang atau the pendek? winner? Panjang. Oke. Menurutmu saya ini kurus atau gemuk? Biasa aja. Nah, orang Indonesia itu kalau ditanya sesuatu, mereka ini selalu takut mengecewakan orang lain. Sehingga mereka ini tidak mau memberikan jawaban definite. Let's say misalkan. No, kalau Visa tegas sore. Saya lihat ini Ya, biasa. tahu. Tapi ini sesuatu yang memang tertanam. Jadi Vista nggak bisa rasakan. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun nggak merasa begitu, it's okay juga. Maksud saya di sini tuh kayak begini. Misalkan kita diajak ketemu sama orang. Oke. Mungkin bukan Vista ya. Terus kemudian kita diajak ketemu dan terus kemudian kita diminta untuk berjumpa di satu tempat. Kira-kira bisa nggak besok? Insya Allah bisa. Kayaknya bisa atau mungkin bisa. Mereka itu takut mengatakan iya, mereka takut mengatakan tidak. Dan itu ada di dalam budaya orang-orang di Asia Tenggara. Mereka ini merasa kalau mereka harus memilih, mereka akan mungkin dijauhi oleh lingkungannya, mereka akan mendapatkan stigma dari masyarakat, atau dicap menjadi seseorang yang ekstremis atau radikal seperti itu. Sehingga mostly kebanyakan orang Indonesia itu akan lebih memilih untuk di tengah-tengah. Berbicara insya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Begitupun juga dengan pilihan pilpres. Oke. Mengerti ya? Cukup ya? Cukup. Sudah bisa diartikan ya? Ya. Oke. 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 Itu Oke, kita pemenangnya. ya. Dengan maaf, Visa potong. Tapi dengan melihat pertama, kedua, dan ketiga debat capres, kok seperti ini berbalik? Betul. Benar kan? Swing Ya. itu tadi, betul. Swing karena bukan pendapat logika, bukan karena yang disampaikan ini data dan data itu tepat. Tapi saat data ini disampaikan di saat tersebut dan disampaikan dengan pilihan kata dan intonasi yang tidak tepat, orang itu lebih mendapatkan perasaan kok nggak sopan ya. Lebih ke situ. Padahal kan saat seseorang berdebat ini namanya kesopanan itu kita harus memiliki ukuran yang berbeda dengan kalau kita ngobrol misalkan santai atau ngobrol dalam kondisi kekeluargaan gitu loh. Nah, ini yang lebih diterima oleh orang Indonesia bahwa mereka ini pengen seseorang di satu sisi mereka ini itu baik, tapi di sisi yang lain itu nggak boleh menyakiti orang lain. Dan tadi saya katakan orang Indonesia ini lebih menyukai orang yang kasihan, orang yang tertindas. Orang yang tertindas ini kayak pengen dibantuin sama mereka ini tadi. Itulah masyarakat Indonesia. Yes, makanya tadi saya katakan seperti yang tengah. Ya, Iya. Oke, Mas Den, dalam vision ya, penglihatan Mas Denny Darko sendiri ya, apa sih yang akan terjadi di ujung pesta demokrasi ini nantinya? Tidak akan ada kerusuhan itu yang dimaksud. Oke, Nggak terlepas itu pun yang menang ataupun tidak? Nggak ada kerusuhan. Karena penjelasan panjangnya ya. Ya. Karena keributan itu akan terjadi saat polarisasi itu ada. Dan saat ini tidak ada polarisasi karena pemilu dimulai dengan 3 paslon. Kalaupun nanti ada putaran kedua tinggal 2 pun, itu saya pikir bukan polarisasi. Karena sudah ada di awalnya 3 yang jadi 2. Kecuali jika ternyata ada sebuah, kalau kita bilang apa ya, campur tangan dari luar negeri. Masuk ke Indonesia dengan aliran dana yang tidak kita ketahui. Benar. Dan terus kemudian bertujuan untuk menimbulkan sebuah keonaran di mana nanti terjadi sebuah kesempatan untuk mengganti order itu. Nah, tapi itu kemungkinan sangat kecil. Jadi kalau ditanya, akankah ada kerusuhan, Mas? Nggak ada. Akankah ada polarisasi seperti kemarin? Tidak ada juga. Jadi bahkan ini akan jadi pemilu kecele. Tapi konon katanya banyak orang masyarakat berpikir ya, kalau untuk di 2019 5 tahun yang lalu itu sudah marak dan wow banyak banget yang kerusuhan. Betul. Apalagi di 2024 seperti ini, apakah adem ayem aja? Adem ayem karena di 2014 dan 2019 kita masih gaptek dengan media sosial. Oke.
Vista, saya, kita ini kan Gen X dan milenial ya. Yeah. Nah, Gen Z waktu itu belum lahir. Maksudnya belum lahir, belum ikut ke gelanggang pemilu ini. Benar. Waktu itu kita itu termakan oleh hasutan yang ada di sosial media. Tapi jangan sedih, sekarang ini orang-orang itu jauh lebih cerdas. Yeah. Mereka akan tahu mana fake news, mana fake data, mana insinuasi, mana yang memang kenyataan, sehingga nanti kalaupun ada upaya untuk melakukan itu kayak akan muncul sebentar terus kemudian hilang. Karena orang sudah tahu, mereka sudah pintar, mereka nggak gaptek lagi. Jadi kalau saya kira kemarin memang iya, karena mereka itu kaget lihat berita, ini kayaknya bener, masuk ke WA group, orang yang nggak ini langsung kita unfriend dan sebagainya. Tapi terus kemudian kita kemarin lihat Pak Prabowo akhirnya mau membantu Pak Jokowi. Yeah. Agar apa? Agar kita bisa melalui ini semua dengan lebih baik lagi. Terus kemudian terbukti dengan COVID ternyata ini bisa dilalui dengan sempurna dan akhirnya terjadi. Maka saya katakan bahwa sebenarnya 6 orang yang sekarang ini berdebat sekalipun, saya berani taruhan 3/4-nya akan masuk kabinet. Pasti, of course, itu pasti. Oh, belum tentu. Kalau yang menang paslon yang ujung dan ujung belum tentu. Tapi Mas, di 2019 sampai sekarang 5 tahun yang lalu, akhir-akhirnya ujung-ujungnya goalsnya akan seperti itu. Betul, karena yang menang adalah orang yang allowing atau mengizinkan hal itu untuk terjadi. Karena orang tengah. Nah, kalau orang yang pinggir yang saya katakan tadi, orang-orang yang memang mereka ini memegang teguh nilai-nilai yang mereka itu inginkan, mereka nggak akan mengizinkan orang-orang ini untuk masuk ke barisan yang mereka akan tuju nanti. Coba, misalkan kita langsung ngomong aja di sini. Ini jadi kayak acara debat politik. PDIP itu pasti tidak akan memasukkan Prabowo Gibran ke dalam kabinet mereka setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Benar. Sedangkan di sisi yang lain Mas Anies ini juga tidak akan memasukkan ini tadi, karena kalau dimasukkan PKS ini pasti akan marah karena lo katanya kita mau melakukan perubahan. Iya. Nah, tapi kalau yang akan memenangkan ini adalah poros tengah, maka yang dua ini akan diusahakan untuk dimasukkan agar tidak terjadi friksi dan di pemilu berikutnya akan terjadi smooth untuk menuju ke pemilu yang berikutnya lagi. Yang pada kenyataannya sebenarnya bukan pemilu benar, tapi ya saya pikir ini yang dibutuhkan Indonesia. Karena 3 pasangan calon presiden dan cawapres ini memang sudah bukan orang lain yang berkecimpung di dalam politik. Betul. Dan memang akhirnya kalau saya kira mereka ini bareng, itu tergantung dari siapa yang akan memenangkan. Tadi saya katakan kalau yang ujung dan ujung yang menang ini akan sulit. Tapi kalau yang tengah yang menang ini semua akan diajak. Insya Allah tadi ya. Yang tengah. Kembali lagi. Iya. Oke. Mbak, saya bukan mengarahkan, karena Mas dulunya saya itu mendukung Ganjar Pranowo. Oke. Iya, saya swing dari 2 hari yang lalu. Aku speechless sih untuk ngomong seperti ini ya. Mas Den, kebetulan Vista calon caleg, ya. Apakah di dua periode ini apakah jadi? Coba dilihat. Hah? Coba dilihat. Ini ada aja nih requestnya ya. Memang ya. IP-nya langsung loh. Jadi di urutan keberapa? 1. The Three of Pentacles. Nah, urutannya pas nih. Cup sudah, Wand sudah. Pentacles ini dapat yang kedua. Mau dikasih tahu langsung semuanya atau pelan-pelan saja? Pelan-pelan aja. Oke. Kalau ditanya bisa atau enggak. Jadi saya katakan bahwa kartu ini meminta kita untuk mendengarkan dan menuruti pendapat dan arahan orang yang sudah ahlinya. Walaupun orang tersebut mungkin ini seseorang yang kapasitasnya kita kira ada di bawah kita. Ini menggambarkan seseorang yang dia ini menuruti pendapat dari seniman dan arsitek yang membuat pilar ini tadi. Benar. Jadi agar pilar ini berdiri, dia harus mengerti konstruksi.
agar pilar ini indah, maka dia harus memberikan sentuhan seni. Maka dia mendengarkan pendapat dari dua orang yang lain ini tadi. Nah, Siapakah dua orang lain itu? Nah, dua orang ini artinya adalah dua orang yang berdiri di mata sisi yang berseberangan. Vista akan bisa sukses kalau Vista bisa menggabungkan nasihat dari dua orang ini tadi. Nah, dua orang ini apa? Bisa jadi ini coba temukan sesuatu yang lawanan. Misalkan begini. Nanti kampanyenya sebaiknya langsung turun ke masyarakat dan kurangi media sosial. Nah, yang satu bilang, jangan. Kemarin Kak Vista tahu nggak, waktu Mas Anies akhirnya nyemplung ke TikTok, itu langsung sambutannya meriah sekali. Padahal Anies Baswedan dan TikTok itu dia kan pasti akan handicap kan di situ, bingung kan mau ngapain. Tapi ternyata sambutannya luar biasa. Jadi kayaknya mendingan di TikTok aja. Nah, menggabungkan dua jalan ini tadi akan membawa karpet merah ke keberuntungan Vista. Tapi memilih salah satunya, itu akan membuat ini semua jadi gagal berantakan. Ambiar kalau kata Wong Jawa. Jadi kalau ditanya bisa, yes bisa. Tapi menggabungkan dua hal yang bertolak belakang, berpunggungan ini agar bisa berjalan hand in hand, saling membantu. Jadi overall kembali ke Betul, Vista akan mengalami satu trauma terhadap medsos yang 2,9 juta hilang begitu saja. Terus kemudian kayaknya aku nggak mau lagi deh sekarang sosial mediaku aku kunci dan sebagainya. Sedangkan kamu wakil rakyat, orang itu harus mengenal dirimu secara utuh. Dan yang harus mengenal itu nggak cuman orang-orang kayak produser kita ini yang usianya sudah 60 tahun ya kan, atau ya semua anak-anak bahkan umur 18, 19 harus mengenal siapa sih seorang Vista Putri ini. Maka tampilkan dirimu sebagai seseorang yang bisa menjembatani orang-orang ini tadi yang harus diwakili. Nah, untuk itu saran dari saya adalah aktifkan medsos lagi, dengarkan orang-orang ini, dan ini akan menjadi satu keberhasilan. Ya, Mas Denny Darko, thank you banget ya tadi udah dari awal menasehati, mengedukasi Vista dan membaca kehidupan mungkin Vista seperti apa dan bagaimana. Kalau seandainya nyalek tadi ya. Iya. Oke, sekarang aku minta Mas Denny kan adalah sebagai seorang the master sulap. Aku minta Mas Denny gimmick. Coba. Oke. Ya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu kenapa kok jadi pesulap ya. Jadi saya tuh berasal dari kota kecil di selatan Jawa Timur Selatan ya. Loh, Jawa Timur toh? Jawa Timur. Oh ya podo toh Mas. Saya Tulungagung, Jawa Timur Selatan. Dan orang tua saya tuh pendidikannya cuman SMA dan STM. Dan dia sangat berharap anaknya ini akan sekolah tinggi. Ya. Jadi harapannya itu diwujudkan dengan cara saya dari SMA itu udah dibuang. Ikut sama tante saya di Surabaya. Agar mendapatkan sekolah SMA yang lebih baik. Dan di SMA itu saya ditempa, terus kemudian saya mengambil kuliah di Bandung, di ITB. Dan di situ saya kemudian diminta oleh orang tua saya untuk ambil S2. Oh, S2 juga? Iya, akhirnya S2 juga. Tapi waktu saya ambil S2 itu kebetulan saya terus kemudian akhirnya ikut The Master duluan. Iya. Karena saya harap kalau saya dapat gelar The Master, udah jadi S2 kan Master. Nah, MA ya. Betul. Jadi akhirnya saya ambil di ITB itu saya ambil desain. Saya masuk The Master 2009. Kalau orang bilang sekarang qadarullah atau takdir itu ternyata membawa ke satu arah yang berbeda di mana ibu meninggal dunia di 2010. Jadi akhirnya 2009 sih. Jadi akhirnya di 2010 itu saya bertekad untuk mewujudkan impian ibu saya. Akhirnya saya mengambil kuliah pasca sarjana, ambil beasiswa, kuliah lagi di ITB. Dan di 2011 saya lulus di 2013-14 jadi The Master beneran karena dapat gelar itu tadi. Yes, di perjalanannya. Ya. Denny Darko itu apa nama panggung atau apa? Nama panggung, nama cari uang. Nama buang uangnya beda di BPKB, apa akte coba? Denny Multi Parmiko Adi. Denny Multi Parmiko Adi. Parmiko Adi M.A. Bukan, MDS. Master of MDS. Design ya. Oke. Betul.
Nah, actually sebenarnya Denny Darko karena Ya. yang dapat beasiswa Denny Darko, jadi somehow di ijazah ditulisnya Denny Darko. Oke. Nah, walaupun belum ada jenang itu ya, jenang abang ya, ganti nama ya Iya, waktu itu. jenang abang, jadi benar. kenapa saya belajar sulap? Karena di perjalanan mengambil S2 itu diharuskan untuk menjadi seorang pengajar atau asisten pengajar. Jadi saya sempat pernah menjadi dosen. Nah, namanya dosen muda itu dikasih mata kuliahnya itu tuh di siang hari. Di atas jam 12 sampai jam 5 sore. Itu kan jam ngantuknya mahasiswa-mahasiswa pengen pulang dan sebagainya. Benar. Nah, saya ingat satu pelajaran, bukan pelajaran, sesuatu yang saya pelajari waktu saya SMA, SD dulu, sulap, yang saya akhirnya coba terapkan agar mahasiswa itu nggak ngantuk. Oke. Saya coba masukkan dan ternyata itu membuat orang-orang itu menjadi, ya itu tadi tertarik, penasaran, dan mereka pengen nonton sulap lagi. Oke. Nah, ini salah satu yang pengen saya tunjukin adalah magic yang saya pernah tunjukin ke anak-anak yang waktu itu kuliah jam 2:30 sore, mereka ngantuk setengah mati. Ya, sekarang mungkin bisa sedikit ngantuk ya. Ah, Tapi iya. coba kasih booster sedikit. Coba agak mendekat ke sini, bisa mendekat ke arah sini, oke? Ya. Em, Ini nggak hipno kan? enggak, enggak. Oke. Enggak. Tangannya bisa begini. Oke, tangan sini. Nah, saya punya 2 uang logam. Ya. Nah, uang logam ini memang terlihat agak ini apa namanya sama karena dia ada 100 dan 1000 sehingga kamu pasti akan bingung untuk melihatnya ini. Oke, ini ada 1000 ada 100. Yang 1000 yang atas atau yang bawah? Atas. Atas. Ya. Oke. Yang 100 yang bawah. Ya. Oke, sekarang lihat. Kalau ini saya begini, saya tutup begini. Nah, kamu akan lihat ke arah 100-nya. Lihat baik-baik, karena somehow dia akan bisa pelan-pelan itu menembus dan Loh, Mas. Loh, hei, loh, kok hei? Loh, tapi gak. No, gak bisa. Loh, tadi kan di tangan kamu dua-duanya iya, ya ini. tembus ke situ. Loh, kok bisa? Kesilapan, Mak. Hah? Lagi bisa. Tadi kelihatan ya? Loh. Nggak perlu diulang ya? Mas, serius loh. Tadi kan Nah, saat itu yang Iya. saya lakukan adalah ada waktu itu mahasiswa yang cantik. Saya lakukan itu terus dia, loh kok bisa? Saya bilang, mau tahu rahasianya? ya. Nanti di rumah saya kasih tahu. Oke. Akhirnya jadi istri saya sekarang. Oke. Untung ya. Iya. Untung gak sekarang ya. Makanya. Aduh, Cumi Lover, Cumi Visit, aduh Indigo Kreatif. Oke, loh tadi bukannya 100-nya di bawah ya? Kan 1000-nya di atas, Mas. Jangan terlalu penasaran. Ntar jadi istri saya juga. Oke, terima kasih Denny Darko, seorang The Master Sulap dan pembaca Tarot Reader sudah mampir ke Cumi Visit. Terima kasih, Vista. Semoga ada pemberitaan yang lain Amin. akan duduk di sini lagi. Amin. Ya. Mas Denny semoga sukses selalu, kasih. sehat selalu terutama Terima kasih, dan amin. lancar untuk berkarya dalam hal apapun. Terima kasih Oke. doanya. Oke, Cumi Visit, hidup sangat tidak terduga hingga kita tidak dapat memprediksi apa yang terjadi sedetik kemudian. Hingga akhirnya kita tersadar mana yang penting dan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Seperti itulah perbincangan kita yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Semoga kita selalu siap pada semua kemungkinan yang akan terjadi dan terus berserah pada Allah yang Maha Kuasa. Saya Visa Putri dan Sebentar, itu memang dari tadi nggak pakai anting atau memang antingnya cuma sebelah? enggak. Sorry, sebentar, coba. Tambah Tuh. pakai. Mas, apa? Cut dulu deh. Loh, tadi emang loh. Vista Putri, sampai jumpa. Oke, loh. Tadi ini, Mak. Oke, pemirsa Cumi Visit, saya Vista Putri dan Denny Darko pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Cumi Visit di cumijudumi.com pada pukul 18.00 dan jangan lupa like and comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi gimana?
Loh, tadi nempel di sini. Katanya mau magic lagi.